Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syaifuddin Zuhri. Pada video kali ini kita masih membahas tentang persamaan garis lurus. Khususnya kita akan membahas tentang hubungan antar garis, baik garis nanti terkait dengan garis yang sejajar atau juga garis yang saling tegak lurus. Nah, hubungan antar garis ini setidaknya ada beberapa hubungan. Yang pertama adalah saling sejajar, yakni garis yang tidak pernah berpotongan seperti ini. Dia sejajar ya, sejajar, tidak pernah berpotongan. Kemudian yang kedua adalah garis yang berpotongan. Biasanya garis yang berpotongan adalah bertemu pada titik tertentu di sini. Kemudian yang ketiga adalah saling tegak lurus, yakni berpotongan sekaligus dia membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Ya, seperti ini gambarnya. Jadi dua garis yang saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Nah, apabila hubungan dua garis ini kita lihat dari sisi gradiennya, maka terdapat dua hubungan antar dua gradien dari dua garis tersebut. Yang pertama, jika garis K, misalnya gradiennya adalah M1 dan garis L gradiennya adalah M2, yang mana garis K dan garis L ini adalah sejajar, maka hubungan gradiennya adalah M1 sama dengan M2 atau gradiennya adalah sama. Itu untuk garis yang sejajar. Kemudian yang kedua, jika garis K dengan gradien M1 dan garis L dengan gradien M2 ini saling tegak lurus, jadi saling tegak lurus, maka hubungan kedua gradien garis tersebut adalah bahwa M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Di perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Jadi dua rumus inilah, dua hubungan inilah nanti yang kita akan pergunakan khususnya dalam menyelesaikan soal-soal terkait dengan hubungan dua garis. Nah, sebagai contoh misalnya yang pertama, tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis berikut ini dan juga ada yang tegak lurus ya. Kita akan bahas satu persatu dari soal yang pertama ini. Untuk soal yang pertama, untuk yang A, tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis 3Y sama dengan negatif 6x dikurangi 12. Nah, tentu langkah pertamanya adalah kita mencari gradien garis yang terdapat dalam soal ini. Nah, untuk mencari gradien garis ini, kita ingat bentuk Y sama dengan mx ditambah C, dengan M ini adalah gradien. Nah, berarti kita harus mengarahkan bentuk persamaan garis ini ke bentuk Y sama dengan mx ditambah C. Nah, koefisien Y-nya di sini karena belum sama dengan 1 seperti video sebelumnya, diingat cara mencari gradiennya. Maka kita bagi kedua ruas dengan 3 ya di sini, sehingga diperoleh 3Y dibagi 3 sama dengan Y atau 1Y. Negatif 6 dibagi 3 adalah negatif 2, dan negatif 12 dibagi 3 adalah negatif 4. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa negatif 2 ini adalah gradiennya atau gradien garis yang pertama. Kemudian karena dia sejajar, ingat sejajar berarti kedua gradiennya sama atau M1 sama dengan M2. Berarti kalau M1 nya negatif 2, maka M2 nya juga negatif 2. Nah, itu untuk mencari gradien garis yang sejajar dengan garis pada soal yang A ini. Kemudian yang soal B, nah, caranya sama. Jadi yang B kita
ubah ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Berarti di sini kita harus pindah ruas, X-nya kita pindah ruas ke ruas kanan, sehingga diperoleh 4Y sama dengan negatif X. Jadi semula positif pindah ruas kanan menjadi lawan dari positif, yakni negatif X ditambah 10. Langkah berikutnya adalah kita bagi dengan 4, karena koefisien Y-nya di sini adalah 4. 4Y dibagi 4 adalah Y atau 1Y. Negatif 1X dibagi 4, negatif 1/4X ditambah 10 dibagi 4. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa gradien garis pertama ini adalah negatif 1/4. Karena dia sejajar, maka M1 sama dengan M2, sehingga M2 nya juga sama, yakni negatif 1/4 ya. Kemudian yang C, gradien garis yang tegak lurus. Nah, sekarang yang tegak lurus, langkah pertamanya sama, kita menentukan gradien garis dari soal yang diketahui, Y sama dengan 3X plus 1. Nah, ini sudah sama bentuknya, bentuk Y sama dengan MX ditambah C, berarti 3 ini adalah gradien garis yang pertama atau M1 sama dengan 3. Kemudian karena dia tegak lurus, ingat, jika dua garis saling tegak lurus maka perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 nya adalah 3, berarti 3 kali M2 sama dengan negatif 1, sehingga M2 nya sama dengan negatif 1/3. Itu untuk garis yang tegak lurus ya. Kemudian yang D, kita langkahnya sama, kita ubah ke bentuk umumnya, yakni Y sama dengan MX ditambah C, sehingga di sini 4X nya pindah ruas ke kanan, sehingga diperoleh negatif 2Y sama dengan negatif 4X ditambah 3. Nah, di sini kedua ruas dibagi dengan negatif 2 untuk koefisien Y nya akar 1, berarti diperoleh Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2 adalah 2, kemudian 3 dibagi dengan negatif 2, yakni negatif 3/2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan maka gradien garis pertamanya adalah 2 ini. Jadi ini adalah gradien garis yang pertama. Karena dia tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh M1 nya kita masukkan jadi 2 dari soal yang pertama, dari M1 ini 2 kali M2 sama dengan negatif 1, sehingga M2 nya sama dengan negatif 1/2 atau negatif setengah. Nah, ini untuk mencari atau menentukan gradien garis baik yang sejajar atau yang tegak lurus. Kemudian soal yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui 3,5 dan sejajar dengan 2X plus 3Y sama dengan 6. Itu yang pertama, yang B, yang A. Kemudian yang B, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan tegak lurus dengan 2Y kurangi X kurangi 8 sama dengan 0. Nah, langkahnya di sini hampir sama. Tentu kita harus mencari dulu, menentukan dulu gradien garis yang dimaksud di dalam soal. Jadi kita cari gradien garis 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, langkahnya sama, kita arahkan ke bentuk Y sama dengan MX plus C, sehingga di sini 2X-nya pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh 3Y sama dengan negatif 2X. Semula positif pindah ruas menjadi lawannya, lawan dari positif 2X jadi negatif 2X ditambah 6. Kemudian koefisien Y-nya akar 1, maka kita dibagi dengan 3 kedua ruas, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 2 dibagi 3. Nah, ini negatif 2 dibagi 3, negatif 2/3X ditambah 6 bagi 3 adalah 2. Nah, di sini kita bisa simpulkan gradien garisnya adalah negatif 2/3. Ini gradien garis pertama. Kemudian ada kata-kata sejajar, berarti kalau kita cari gradien garis yang kedua, maka gradien garis yang kedua atau M2 nya sama dengan M1. Ingat pernyataan jika dua garis sejajar itu sama dengan gradiennya adalah sama,
sehingga M2 nya adalah negatif 2/3. Nah, kita mencari persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan dia memiliki gradian negatif 2/3, sehingga kita gunakan rumus persamaan garis melalui satu titik, yakni Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1, dengan X1 nya adalah 3, Y1 nya adalah 5, sehingga Y1 nya kita ganti dengan 5, kemudian M nya kita ganti dengan negatif 2/3, dan X1 nya adalah diganti dengan 3, sehingga diperoleh Y dikurangi 5 sama dengan negatif 2/3 kali X, negatif 2/3 X, kemudian negatif 2/3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 bagi 3 adalah negatif 1, negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. Selanjutnya negatif 5 kita pindah ruas ke ruas kanan, tanda sama dengan, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 2. Ingat di sini negatif 5 berubah tanda menjadi positif. Pindah ruas menjadi lawannya dari negatif 5 adalah positif 5. Nah, sehingga diperoleh negatif 2/3 X ditambah 7. Nah, ini bentuk persamaan garis kalau bentuknya Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kalau diminta dalam bentuk baku yang lain AX plus BX, AX plus BY plus C sama dengan 0, maka bentuknya seperti ya. Jadi kita pindah ruas, ini pindah ruas ke kanan semuanya ya. Negatif 2/3 pindah ruas ke kiri ya, negatif 2/3 X pindah ke ruas kiri, 7 nya ini juga pindah ke ruas kiri, diperoleh di bawah ini. Jadi negatif jadi positif 2/3 X ditambah Y dikurangi 7. Ini adalah bentuk persamaan garis yang lain. Kemudian yang kedua, yang B, langkahnya sama. Langkah pertamanya adalah kita mencari gradien garis 2Y kurangi X kurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan garisnya agar supaya kita mencari gradiennya, atau kita mencari gradiennya terlebih dahulu, maka negatif X pindah ruas ke kanan, negatif 8 juga pindah ke ruas kanan. Nah, sehingga diperoleh 2Y sama dengan negatif X pindah ke ruas kanan tanda sama dengan menjadi positif X, negatif 8 pindah ruas ke kanan menjadi positif 8. Kemudian koefisien Y-nya masih belum 1, sehingga kita bagi dengan 2. Karena koefisien Y-nya di sini 2, maka kita bagi dengan 2. 2Y dibagi 2 adalah Y atau 1Y. X dibagi 2 adalah setengah X, dan 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gradien garisnya adalah setengah ini ya. Di gradien garisnya setengah. Kemudian bahwa gradien garis tersebut itu tegak lurus dengan persamaan yang kita buat. Kita ingin cari tadi nanti. Sehingga perkalian gradiennya adalah negatif 1. Nah, M1-nya tadi setengah, ini M1 setengah. Kemudian M2-nya berarti ini ke sana jadi perkalian, jadi M2 sama dengan negatif 1 kali 2. Sehingga M2-nya adalah negatif 2 ya. Kemudian kita sekarang mencari persamaan garis. Nah, gradien negatif 2 tadi dia tegak lurus dengan garis yang melalui negatif 2,1 ya, melalui negatif 2,1. Nah, sehingga persamaan garis yang kita ingin buat berarti persamaan garis yang melalui satu titik negatif 2,1 dan gradiennya adalah negatif 2. Sehingga kita bisa tulis ini X1 nya negatif 2, Y1 nya adalah 1, Y1 nya 1, M nya adalah negatif 2, kemudian X1 nya adalah negatif 2. Kalau negatif di sini dikurung ya. Kemudian selanjutnya Y kurangi 1 sama dengan negatif 2 kali X plus 2. Ini berubah jadi positif ya, sehingga diperoleh Y kurangi 1 ya, Y kurangi 1 sama dengan negatif 2 kali X negatif 2X, negatif 2 kali 2 negatif 4. Baru kemudian negatif 1 yang sebelah kiri ini pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 2X tetap di ruas kanan dikurangi 4, negatif 1 nya jadi positif 1. Nah, sehingga diperoleh
Y sama dengan negatif 2X dikurangi 3. Nah, ini bentuknya kalau seperti ini. Kalau di pilihan jawabannya ada, ya berarti jawabannya sampai di sini. Nah, tapi kalau ditulis dalam bentuk yang lain, maka semua kita pindah ke ruas kiri, tanda sama dengan negatif 2X pindah ke ruas kiri. Kemudian juga untuk negatif 3 pindah ke ruas kiri, sehingga diperoleh 2X negatif 2 negatif 2 di negatif 2X pindah ke ruas kiri menjadi 2X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Ini negatif 3 nya tadi pindah ke ruas kiri juga ya, sehingga menjadi positif. Ini jawaban akhirnya. Baiklah, kita masih berlatih dengan contoh soal. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 6,1 dan sejajar dengan garis yang melalui 1,1 dan 7, negatif 1. Yang kedua, yang B, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 1 dan tegak lurus dengan garis yang melalui 6, negatif 4 dan 7,2. Nah, yang perlu kita pahami, yang perlu kita amati untuk yang pertama ya, soal yang A, bahwa ini ada garis yang melalui 2 titik. Nah, kalau melalui 2 titik, maka untuk mencari gradiennya kita gunakan rumus ini. M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, sehingga kita cari dulu gradien garisnya yang melalui 2 titik ini. Di sini ada X1 Y1, ada X2 Y2. Nah, kita ganti ke dalam bentuk persamaan, ke dalam rumus ini. Y2-nya tadi negatif 1. Y1-nya adalah 1. Kemudian X2-nya adalah 7 dikurangi X1-nya 1, sehingga diperoleh negatif 2/6. Negatif 2/6 itu sama dengan negatif 1/3. Nah, ini gradien garis yang pertama di sini. Nah, garis gradien dengan negatif 1/3 ini sejajar dengan garis yang kita ingin cari, maka tentu M2-nya adalah sama dengan M1 atau gradiennya sama, sehingga gradien untuk M2 atau garis yang kita ingin cari nanti adalah negatif 1/3. Nah, garis yang kita ingin cari ini melalui titik 6,1, melalui satu titik bergradien M, maka persamaan garis yang kita ingin cari adalah rumusnya Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1, dengan gradiennya adalah negatif 1/3. Melalui titiknya adalah X1, Y1-nya ini 6,1. Nah, kita masukkan Y1-nya adalah 1, gradiennya adalah negatif 1/3, kemudian X1-nya adalah 6 ya. Sehingga diperoleh Y kurangi 1 sama dengan negatif 1 kali X 1/3. Negatif 1/3 kali X adalah negatif 1/3 X. Kemudian negatif 1/3 kali negatif 6, sehingga diperoleh 2 ya, atau negatif 6 dibagi negatif 3 atau negatif 1/3 kali negatif 6 sama dengan 2. Kemudian negatif 1-nya kita pindah ke ruas kiri, tanda sama dengan, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 1/3 X ditambah 2. Negatif 1-nya pindah ke ruas kanan jadi positif 1, sehingga kita peroleh negatif Y sama dengan negatif 1/3 X ditambah 3. Oke, ini kalau bentuknya Y sama dengan MX ditambah C. Kalau kita tulis dalam bentuk yang lain, kita pindah ruas ke kiri semua. Kita pindah ke ruas kiri, tanda sama dengan semuanya ya. Sehingga diperoleh 1/3X, semula negatif 1/3X menjadi positif 1/3X plus Y, Y-nya positif, 3-nya berubah menjadi negatif 3 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan garisnya. Nomor yang B juga demikian langkahnya. Berarti kita mencari dulu gradien garis yang melalui 2 titik ini. Titiknya adalah 6,-4 dan 7,2. Ya, melalui 2 titik gradiennya adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Kita masukkan Y2-nya adalah 2,
Y1 nya adalah negatif 4 dikurung ya, kemudian X2 nya adalah 7 dan X1 nya adalah 6, sehingga diperoleh 2 ditambah 4 dibagi 1. 2 tambah 4 adalah 6, 6 dibagi 1 sama dengan 6, sehingga gradien garis yang pertama adalah 6. Nah, gradien garis ini tegak lurus, jadi tegak lurus dengan garis yang melalui 2, negatif 1 ya. Tentu garis yang kita akan cari nanti karena tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah negatif 1. Nah, sehingga M1 sama dengan 6, M2 nya berarti sama dengan negatif 1 per 6 ya. Negatif 1 dibagi 6 atau negatif 1 per 6. Nah, garis dengan gradien negatif 1 per 6 melalui titik 2, negatif 1 melalui 2, negatif 1 ini berarti kita mencari dengan menggunakan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, sementara X1 nya ini 2, Y1 nya adalah negatif 1, sehingga kita peroleh Y kurangi Y1 nya adalah negatif 1 dikurung 2, negatif dikurung ya. Kemudian gradiennya adalah negatif 1 per 6, ini negatif 1 per 6, kemudian X1 nya adalah 2, sehingga diperoleh Y ditambah 1 sama dengan negatif 1 per 6 kali X, negatif 1 per 6X ditambah 2 per 6, negatif 1 kali negatif 2 per 6, positif 2 per 6. Kalau kita sederhanakan atau kita proses berikutnya, Y ini satunya pindah ke ruas kanan ya, jadi ini jadi negatif 1, kemudian 2 per 3 nya disederhanakan menjadi 1 per 3, sehingga Y sama dengan negatif 1 per 6X ditambah 1 per 3 dikurangi 1. Nah, kemudian kita selesaikan ini pecahan ya, pecahan sepertiga kurangi 1 tadi, 1 di negatif 1 dikurangi 1 dibuat 3 per 3 ya, sehingga diperoleh negatif 1 per 6X, 1 kurangi 3 negatif 2 per 3. Nah, agar supaya bentuk yang lain, sebenarnya kalau sampai di sini sudah cukup, akan tetapi seringkali kita menemukan bentuknya yang lain ya. Kalau ada pilihan jawaban seperti ini ya sudah selesai. Tapi kalau di bentuk yang lain, kita pindah ke ruas kiri, semua pindah ke ruas kiri sama dengan, sehingga diperoleh 1 per 6X, semula negatif 1 per 6 jadi lawannya 1 per 6X ditambah Y ditambah 2 per 3, negatif 2 per 3 nya pindah ke ruas kiri menjadi positif 2 per 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk tanpa pecahan, tanpa penyebut dengan pecahan seperti ini, maka kita bisa kalikan kedua ruas dengan 6. 1 per 6X dikali 6 adalah X, Y kali 6 adalah 6Y, 2 per 3 dikali 6 adalah 4, sehingga persamaan garisnya bisa seperti yang di bawah ini, atau X ditambah 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini sekali lagi harus cermat, teliti di dalam menyelesaikan langkah demi langkah. Baik, soal yang keempat, soal yang terakhir. Diketahui garis yang melalui titik K negatif 2,A dan L A,1 tegak lurus dengan garis yang melalui P negatif 1, negatif 3 dan Q 0, negatif 1. Pertanyaannya, tentukan nilai A dan tentukan persamaan garis KL. Ya, perhatikan. Yang kita harus amati yang pertama ada 2 titik ya. Jadi KL ini tentu nanti kita bisa cari gradiennya. Kemudian garis ini gradien garis yang pertama ya. Ini gradien garis yang pertama. Ya, jadi ini gradien garis yang pertama ini M1 nanti, kemudian ini tadi ada M2. Nah, kita cari dulu gradien garis yang pertama dari K dan L. Karena melalui 2 titik berarti ada X1 Y1, X2 Y2, sehingga kita beroleh M1 sama dengan Y2 nya kita ganti 1, Y1 nya diganti A ini ya. Kemudian X2 nya adalah A, kemudian X1 nya adalah negatif 2, sehingga diperoleh, kita sederhanakan, kita proses berikutnya, 1 kurangi A
dibagi A plus 2. Ini gradien garis yang pertama. Kemudian gradien garis yang kedua, ini gradien garis yang kedua. Jadi ini gradien garis yang kedua ini. Garis titik P dan Q. Kita cari gradiennya. Gradiennya dengan X1Y1 tentunya sama X1Y1 X2Y2. Y2 nya adalah negatif 1 dikurangi dalam kurung negatif 3, dikurung yang negatif di sini. Kemudian dibagi X2 nya, X2 nya adalah 0, X2 nya 0, X1 nya adalah negatif 1. Jadi negatif 1 dikurangi dalam kurung negatif 3, berarti negatif 1 ditambah 3 dibagi 0 tambah 1. Negatif 1 tambah 3 2 ya, 2 dibagi 1 adalah 2, sehingga gradien garisnya adalah 2. Nah, gradien garis kedua garis ini saling tegak lurus ya. Kedua garis ini saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah sama dengan negatif 1. Nah, perkalian gradiennya negatif 1 berarti M1 nya kita tadi bisa temukan 1 kurangi A dibagi A plus 2. Tentu gradien yang keduanya adalah 2, berarti kali 2, sehingga kita peroleh 2 kali 1 kurangi A dibagi A plus 2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita selesaikan ini A plus 2 nya kali negatif 1 ya. Jadi diperoleh 2 kali 1 kurangi A sama dengan negatif 1 kali A plus 2. Nah, kita selesaikan 2 kali 1 adalah 2, 2 kali negatif A adalah negatif 2A, kemudian negatif 1 kali A negatif A, negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Kemudian negatif A ini pindah ke ruas kiri, kemudian 2 nya yang sebelah kiri ini pindah ke ruas kanan ya, sehingga diperoleh negatif 2A tetap di ruas kiri plus A nya di sini jadi positif A. Kemudian negatif 2 ini adalah negatif yang di sebelah kanan. Kemudian yang berikutnya adalah yang di sebelah kiri ini adalah dari sebelah kiri tadi. Semula positif menjadi negatif 2, sehingga diperoleh negatif 2A ditambah A adalah negatif A, kemudian negatif 2 kurangi 2 adalah negatif 4, sehingga A nya sama dengan 4 ya. Oke, jadi A nya adalah 4, sehingga koordinat K nya itu adalah negatif 2,4, kemudian koordinat L nya adalah 4,1. Nah, kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, tentukan persamaan garis KL. Kita diminta mencari persamaan garis KL, berarti persamaan garis melalui 2 titik. Nah, rumusnya yang ini. Nah, jadi persamaan garis yang melalui 2 titik, berarti Y kurang Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurangi X1. Dengan X1 negatif 2, Y1 nya 4 dan X2 nya 4, kemudian Y2 nya adalah 1. Nah, kita ganti ke dalam rumus ini. Y kurangi 4, jadi Y1 nya adalah 4, Y2 nya adalah 1, Y1 nya 4, kemudian X1 nya negatif 2, X2 nya 4, dan X1 nya negatif 2, dikurungi negatif ya, sehingga diperoleh Y kurangi 4, 1 kurangi 4 tadi negatif 3, kemudian ini berubah jadi positif, sehingga diperoleh Y kurangi 4 dibagi negatif 3, ini tadi 4 tambah 2 adalah 6, X plus 2 dibagi 6, kemudian kita kalikan silang, jadi 6 kali Y kurangi 4 sama dengan negatif 3 kali X tambah 2. 6 kali Y 6Y, 6 kali negatif 4 negatif 24 sama dengan negatif 3 kali X negatif 3X, negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Baru kemudian negatif 24 nya pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh 6Y sama dengan negatif 3X, negatif 24 tadi berubah jadi positif 24. Nah, sehingga kalau kita selesaikan berarti 6Y sama dengan negatif 3X, negatif 6 ditambah 24 positif 18 ya. Nah, kita sudah sampai di sini. Kita lihat koefisien Y-nya ini masih 6, sehingga kita harus sederhanakan, sehingga
koefisien Y-nya jadi 1. Nah, kedua ruas dibagi 6 ya. 6Y dibagi 6 adalah 1Y atau Y. Negatif 3 dibagi 6, negatif 3 per 6 ditambah 18 bagi 6 adalah 3 ya. Kemudian kita sederhanakan, negatif 3 per 6 itu sama dengan negatif setengah atau negatif 1 per 2. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk yang persamaan yang lain, Y sama dengan M. Bentuknya adalah AX plus B ditambah C sama dengan 0, berarti negatif 2X ini pindah ke garis kiri. Kemudian nanti juga 3 pindah ke garis kiri, sehingga diperoleh negatif setengah X berubah jadi positif setengah X ditambah Y, Y-nya tetap positif. Positif 3 berubah menjadi negatif 3, sehingga diperoleh setengah X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Ini juga bentuk baku. Jadi kalau ada pilihan jawaban yang atas ini juga boleh, yang kedua juga boleh. Nah, kadangkala ditulis dalam bentuk tanpa pecahan. Kalau kita tulis dalam bentuk tanpa pecahan, berarti ini harus dikali 2 semua, sehingga diperoleh setengah X kali 2 adalah 2, setengah kali X adalah setengah X dikali 2 adalah 1X, kemudian Y dikali 2 adalah 2Y, dan negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Nah, ini juga pilihan jawaban alternatif jawaban yang lain. Nah, sekali lagi dalam proses langkah demi langkah harus cermat teliti di dalam mengoperasikan terutama operasi jumlah dan kurang. Nah, ini terkait dengan hubungan antar garis. Kalau gradiennya, kalau kemudian dia sejajar, maka gradiennya adalah sama. Dan kalau dua garis saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah negatif 1. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mari kita bagikan video ini kepada teman-teman kita agar membantu mereka di dalam belajarnya masing-masing, dengan harapan semoga nilainya semakin baik dan tetap semangat di dalam belajar. Dan jangan lupa like dan subscribe video pada channel ini. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.